Basın başına. Karena ini adalah ulang tahun ke-20ku yang berada di atas tahta, gunakan harta pribadiku untuk memberikan persembahan kurban. Bayarlah bagi mereka yang terlilit hutang, berikan uang kepada orang miskin, berikan uang saku kepada anak-anak, berikan uang untuk kebutuhan mereka. Tasim pun menjawab, sesuai keinginanmu sultanku. Fukaraya, çoluk çocuğa harçlıklar dağıtılsın. Emredersiniz sultan. Saat subuh hari, Seniha terbangun karena ia akan berdoa. Ia pun membangunkan Mahmud Pasha, namun Mahmud Pasha tak ingin bangun. Mahmut. Bak şeytan kandırıyor. Melihat hal itu, Seniha pun berkata, "Lihatlah, setan telah mempermainkanmu." Mahmud pun menjawab, "Aku adalah seorang pasha, tak ada yang bisa mempermainkanku." Seniha pun menjawab, "Kamu benar, namun kamu sudah dipermainkan oleh dirimu sendiri." Kendini kandırıyor. Mahmud pun menjawab, Çok yorgun "Aku ama sangat lelah sayang." Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu. Mendengar hal itu, Seniha pun berkata, "Aku harap tidak ada sesuatu." Seniha pun segera keluar. Mahmud Pasha pun terbangun karena suara keributan itu. Hayırdır ne oldu Azime? Seniha lalu bertanya, "Ada apa, Ajime?" Ajime pun menjawab, "Ada surat kabar untuk Mahmud Pasha." Seniha menjawab, "Mahmud Pasha, dia sedang tidur." Bu ne telaş? Melihat suaminya yang tiba-tiba datang, Seniha pun bertanya, "Ada apa ini Mahmud? Mengapa kamu sangat gelisah?" Mahmud hanya terdiam. Telaş Mahmut. Aman al gazeteni. Zaten Seniha pun memberikan surat kabar itu dan berkata, "Ambillah. Lagi pula ini berbahasa asing." ölü Mahmud pun membacanya, dan isinya adalah kematian bagi kaisar. imparator. Singkatnya, Mahmud sudah berada di dalam gereja. Sultan için bir mum da siz yakmak ister misiniz? Seorang pria berkata, "Apakah kamu menyalakan lilin untuk Sultan Pasha?" Katanya, Sultan bisa menerangi para roh. Mahmud pun kemudian melemparkan koin berbentuk bintang. İşi bitirmişsiniz gibi konuşuyorsunuz. Mahmud menjawab, "Kamu berbicara seolah-olah kamu sudah menyelesaikannya." Pria itu menjawab, "Aku belum pernah melihat orang-orang yang memiliki kekuatan gagal sebelumnya Pasha. Sultan akan mati. Matahari akan terbit di ibu kota ini. Kebebasan, keberkahan, rejeki akan datang." Mahmud pun menjawab, "Apakah kamu sudah mempersiapkan pelarianmu?" Pria itu menjawab, "Apakah aku perlu lari jika Sultan telah mati Pasha?" Mahmud pun menjawab, "Apapun itu, berhati-hatilah." Pria itu pun berkata, "Tenanglah Pasha, semua ketegangan ini hanya untuk membuat seseorang menjadi gugup. Mengapa kamu harus memikirkan diriku?" Mahmud pun menjawab, "Kamu harus pikirkan dirimu sendiri, karena pada akhirnya, kamulah yang akan menyelesaikan hal ini bukan aku." Pria itu pun menjawab, "Ketika aku pergi untuk membunuh Sultan, aku tak ingin teman di belakangku merasa cemas. Karena mereka mengatakan, seorang pengeksekusi dipenggal disebabkan temannya yang gugup di belakang." Mahmud pun menjawab, "Sultan kami, Abdul Hamid, akan pergi keluar berdoa saat sore hari. Dia akan melewati Pera dalam perjalanannya menuju ke Eyüp Sultan. Kamu akan membunuhnya di jalan." Suikasti o güzergah içerisinde halledeceksiniz. Pria itu pun bertanya, "Akankah kita membiarkannya berdoa untuk terakhir kalinya?" Mahmud pun menjawab, "Ketika Sultan Abdul Hamid masuk ke Pera, lakukan saja di sana. Sebarkan beritanya dan biarkan semua orang mengetahuinya. Dan jika kamu tidak bisa menyelesaikan misi ini, Herkes bilsin. Eğer muvaffak olamazsanız maka tanganku sendiri yang akan mengambil kepalamu." senin kellene ellerimle alır. Pria itu pun menjawab, "Tetaplah seperti ini Pasha, berlagak
seperti seorang sultan. Sultan gibi dimdik dur. Kita beralih dulu kepada Omer. Seorang Pak Tua bertanya, apakah kamu sudah mengumpulkan uangnya? Omer menjawab, belum. Bagaimana aku bisa mendapatkan uangnya? Pak Tua pun menjawab, kita bisa mendapatkan uang jika kita masuk ke dalam dan mengangkat barang. Omer menjawab, kamu memang benar. Tiba-tiba seorang Pak Tua memanggil. Omer pun bertanya tujuan dari Pak Tua itu. Pak Tua pun menjawab, ia ingin pergi ke Beulu. Saat menaikkan barang Pak Tua itu, ia melihat wanita pujaannya yang sebelumnya menarik perhatiannya. Omer pun tak jadi mengangkut Pak Tua itu dan berkata, aku tidak bekerja hari ini. Pak Tua pun menjawab, seharusnya kamu mengatakannya sejak awal. Dan Omer pun memicu kudanya untuk mengejar wanita pujaannya. Di lain sisi, tampak seorang pria pengemis sedang berdiri. Dan ternyata, seorang tentara memberikan koin bintang pada pria pengemis itu. Tampaknya, koin bintang merupakan tanda komplotan Mahmud. Pria yang sebelumnya bicara dengan Mahmud di gereja, nampak sedang membayar anak-anak untuk melancarkan misinya. Kita beralih dulu ke Vienna. Hezrel datang mengunjungi ayahnya. Sana bir şey sormak istiyorum da. Hezrel yang tak menatap ayahnya, ia berbicara. Aku ingin menanyaimu sesuatu. Apakah perintah dilarang membunuh di dalam Taurat berlaku untuk setiap orang dan setiap situasi? Karena pada hari ini, putramu akan membunuh sultan. Setelah misi ini selesai, maka semua orang Yahudi akan bebas. Pikirkanlah ini. Bagaimana pendapatmu? Namun tiba-tiba, Ama bütün Yahudilerin kurtuluşu var işte. Sence bu günah mı? Oğlum. setelah memukul anaknya, ayahnya berkata, anakku, orang kafir yang paling berbahaya adalah orang yang mencoba menjadikan yang diharamkan Tuhan menjadi halal. Kemudian, mengatasnamakan Tuhan. Ayahnya pun lalu pergi dari sana.